Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara kembali untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema firman Tuhan hari ini adalah miliki mentalitas raksasa. Firman Tuhan terdapat di dalam Bilangan 14 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nats firman Tuhan hari ini mencatat sebuah kisah iman. Musa mengirim 12 orang pria untuk memata-matai Kanaan sebelum mereka masuk ke negeri itu. 10 dari mata-mata itu kembali dengan laporan ketakutan karena ada raksasa-raksasa Kanaan di sana. Dan mereka juga mengatakan bahwa mereka hanyalah belalang di hadapan raksasa-raksasa itu. Akan tetapi Yosua dan Kaleb memiliki pandangan yang berbeda. Merekalah yang memiliki mentalitas raksasa karena mereka sangat percaya bahwa Kanaan adalah negeri yang telah dijanjikan Allah bagi bangsa Israel, sehingga Allah akan menyertai mereka untuk menduduki tanah Kanaan tersebut. Saudaraku, pernahkah saudara bertanya, mengapa beberapa orang Kristen dapat berhasil dalam hidup dibandingkan orang lain? Sebagian besar ini bisa tergantung pada pandangan seseorang. Apakah kita memandang hidup di bawah matahari atau di bawah raja segala raja? Beberapa orang memiliki cara pandang belalang, saudara. Mereka sibuk melihat masalah atau tantangan di depan mata dan tidak mampu melihat mereka bisa menjadi apa dan apa yang bisa Tuhan lakukan bersama dengan mereka. Ini adalah cara pandang orang-orang yang hidupnya di bawah matahari. Sedangkan orang-orang yang memiliki cara pandang hidup di bawah raja segala raja memiliki mental raksasa. Mereka akan memandang diri mereka berharga dan layak untuk bersikap optimis, berani, dan tangguh, sebagaimana Allah memandang kita adalah orang-orang yang berharga di matanya. Saudaraku, ada 3 kunci yang menjadi dasar di mana Yosua dan Kaleb memiliki cara pandang yang benar, sikap yang benar, dan ini sangat penting bagi keberhasilan kita untuk mengalami janji-janji Allah. Kunci yang pertama, percaya kepada kuasa mujizat Tuhan. Saudaraku, Yosua dan Kaleb memang sudah berkali-kali melihat demonstrasi mujizat Allah sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka tahu hidup lebih dari sekedar alamiah. Lalu bagaimana kita di zaman now ini, saudaraku? Apalagi mungkin kita belum melihat mujizat Tuhan di depan mata secara nyata. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam Matius 17 ayat 20, Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Jadi saudara, untuk menjadi percaya kepada kuasa mujizat, kita hanya memerlukan iman. Cukup iman sebesar biji sesawi, asal kita percaya penuh, tidak tergoncangkan, dan tidak ragu-ragu dengan kemampuan Tuhan yang ajaib, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kunci kedua, percaya kepada firman. Apakah kita masih percaya dan berdiri teguh di atas janji Allah, saudaraku? Bisakah saudara membayangkan bagaimana lamanya Yosua dan Kaleb menanti janji Allah digenapi untuk masuk ke tanah Kanaan? Dalam Bilangan 32 ayat 11-12 dikatakan bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. kecuali Kaleb bin Yefun orang Kenas itu dan Yosua bin Nun
sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Inilah yang membedakan keduanya dari orang-orang Israel yang berusia 20 tahun ke atas yang tidak akan masuk ke negeri yang dijanjikan. Yosua dan Kaleb telah memutuskan untuk hidup sesuai dengan firman Allah dan janji-janjinya, meskipun mereka harus menanti selama 40 tahun. Saudaraku, jika kita benar-benar yakin bahwa janji firman Tuhan ya dan amin, pengharapan kita tidak akan memudar seiring dengan waktu. Kita tidak akan tergoyahkan oleh keadaan yang ada di depan mata kita. Kunci ketiga, mengikut Tuhan sepenuh hati. Yosua dan Kaleb telah teruji seiring berjalannya waktu mengikut Tuhan. Selama 40 tahun secara alami mereka melihat padang gurun, ular-ular yang berbisa, mana, dan bukan makanan yang bervariasi, saudara, kekurangan air, dan ada para penggerutu dan pemberontak di depan mata mereka. Tetapi mereka tidak pernah mengizinkan hal-hal tersebut mempengaruhi sikap imannya kepada Allah. Saudaraku, hari-hari ini memang situasi kita belum aman dari pandemi COVID-19, resesi ekonomi, dan lain sebagainya. Kita juga tidak tahu kapan ini akan berakhir. Tetapi kita harus melakukan 3 kunci ini sebagai kesempatan untuk kita memiliki mentalitas raksasa dan bukan mentalitas belalang. Mentalitas belalang hidupnya di bawah matahari, tetapi mentalitas raksasa hidupnya di bawah raja segala raja. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Engkau tahu keadaan kami masing-masing dalam situasi ini tidaklah mudah ya Tuhan. Tetapi kami mau memiliki hati dan pandangan seperti Yosua dan Kaleb yang memiliki mentalitas raksasa untuk menghadapi tantangan yang ada di hadapan kami. Kuatkan kami dan teguhkanlah hati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.